terlihat tanda-tanda bahwa Insinyur Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta pada tanggal 16 Agustus, seluruh anggota PPKI mengadakan rapat, namun tanpa kehadiran Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana? Apa misi yang kau jalankan lancar? Lancar. Bagaimana? Saat ini rakyat kita sudah sangat menderita karena Jepang. Benar. Kita harus segera melakukan gerakan untuk segera merdeka. Sangat susah sekali. Saat-saat seperti ini banyak sekali permasalahan yang timbul. Semoga sudah berakhir semuanya. Wikan, ini sebenarnya di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Maaf, saya tidak tahu. Pasti kalian semua yang telah menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta. Kenapa kalian berbisik-bisik? Benar, Bu. Kami yang telah menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta. Karena memang itu harus kami lakukan supaya tidak terkena pengaruh oleh Jepang, Bu. Kembalikan Bung Karno dan Bung Hatta kepada saya. Bung Karno dan Bung Hatta dalam kondisi aman. Mereka ada di Rengas Dengklok. Tolong kembalikan mereka. Mari. Tujuan. Ini tunjukkan. Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera menuju ke Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Ya, Buya, Wikana. Selamat sore. Loh, Wikana, apa kau tidak ikut sidang tadi? Lalu kenapa kau cepat sekali kembali dan bersama Bung Ahmad? Begini, Bu. Saya kembali dengan Bung Ahmad karena Bung Ahmad yang ketemu Bung Karno dan Bung Hatta, Bu. Tidak bisa. Apa maksud Anda, Bung Ahmad, ingin sekali bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Tolong kembalikan Bung Karno dan Bung Hatta kepada saya. Saya berjanji akan menjamin keselamatan mereka. Jika saya mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta kepada Anda, apa janji Anda yang akan berikan kepada kami?
Saya berjanji, proklamasi akan segera dilaksanakan tanggal 17 nanti. Apakah janji Anda bisa saya pegang? Saya menjanjikan hal itu. Kalau begitu, silakan ikut dengan Wikana. Kemudian rombongan itu tiba di Jakarta pada pukul 23:30 waktu Jawa. Dan kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Bu, tolong Bapak buatin teh, Bu. Bapak yang selalu saja datang. Susu nggak mau. Udah, saya enggak dengan susu saya ini. Ibu, hari ini Anda terlihat sangat cantik sekali. Bapak wisata. Iya, Bu. Anda cantik sekali hari ini. Itu lihat bajunya, balik. Menurut Google, sepertinya mata Anda terkena kasih sayang saya dan membuat Anda buta. Ini bukan kalbu. Ini batik. Batik ini adalah salah satu ciri khas negara kita. Bapak sangat berterima kasih kepada para pemuda, Bu. Berkat mereka, Bapak masih bisa terus berkarya dan hidup di tengah tragedi dan air mata. Sudah Pak, Semarang itu pasti punya jago. So, just humble. Semua akan baik-baik saja. Iya, Bu. Perubahan memanglah tidak mudah dan seringkali perubahan menciptakan perselisihan. Tapi ketika semua orang berkumpul untuk kebaikan bagi kemanusiaan dan alam semesta, Bapak yakin Tuhan pasti akan memberikan hasil-hasil yang besar. Iya Pak, dan semoga Tuhan sama istrinya dan Allah SWT berkehendak untuk memudahkannya. Amin, Bu. Bapak juga berdoa semoga generasi-generasi penerus Bapak nanti bisa mendukung tanpa mengibarkan bendera, memimpin tanpa menjadi yang terdepan, mengorganisir tanpa memecah belah, dan menjadi dewasa yang merawat generasi-generasi berikutnya. Semoga ini, Bu, kemesraan kita ini tidak bocor di mulut tetangga. Bapak takut nanti kalau istri-istri teman Bapak minta diajarkan itu. Bapak takut nanti kalau ibu marah-marah. Begini, Bu, Bapak sepertinya juga mau pamit. Bapak malam ini harus pergi ke kediaman Laksamana Maeda, Bu, karena ada hal yang perlu dibahas, Bu. Lalu, saya Untuk kali ini Ibu di rumah saja. Besok Bapak akan kembali menjemput Ibu. Ya sudah, Bapak tak ganti pakaian dulu ya, Bu. loh, Pak, Ya. bagaimana dengan benderanya? Oh iya, Bapak sampai lupa. Tolong Ibu jadikan benderanya untuk tanggal 17 nanti ya, Bu.
Rombongan Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maida. Di tempat itulah naskah teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh beberapa golongan muda. Kemudian teks itu akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman kediaman Insinyur Soekarno, yang kemudian dilanjutkan pengibaran bendera Sang Merah Putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat malam, Bung. Maaf membuat Anda menunggu. Lebih baik kalau di sini. Sudah, Anda duduk saja. Jadi mana Bung sekarang? Tadi ada hal di jalan yang harus saya selesaikan. Nah, ya begitulah. Anda bertemu dengan dia. Tidak, Bung, saya sudah aman dari kejar-kejaran Belanda. Selamat malam. Silakan. Apakah semuanya sudah hadir? Ya, Bung. Sudah, Bung. Baiklah, selamat malam saudara-saudaraku. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat sehat dan sempat, karena pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan tanpa satu halangan apapun. Ya, maksud saya mengundang kalian untuk hadir dalam rapat malam hari ini adalah untuk merancang naskah teks proklamasi yang akan kita bacakan pada tanggal 17 Agustus nanti. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan. Untuk itu, saya yang akan memimpin berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, rapat saya mulai. Saya bertugas sebagai pencatat, lalu saya minta Bung Hatta dan Bung Ahmad ikut merancang naskah teks proklamasi ini. Silahkan, Bung. Bagaimana kalau naskah proklamasi kita buat singkat saja, Bu? Saya setuju dengan usulan Bunga.
Apakah kalian sepakat? Sepakat, Bu. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat bab pembukaan yang terkandung dalam Piagam Jakarta? Saya masih ingat, tapi tidak seluruhnya kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya putuskan bahwa ini kalimat pertamanya. Bagaimana saudara-saudara, setuju atau tidak? Setuju, Bung. Untuk kalimat keduanya, saya minta Bung Hatta untuk menambahkannya. Silakan. Menurut saya, perlu adanya pernyataan yang menggambarkan dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kalimat kedua dari proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, sudah saya putuskan bahwa naskah teks proklamasi kita nanti berbunyi, proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya juga akan ikut menambahkan pada bagian terakhirnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Maaf, Bung. Apakah saya boleh bertanya? Ya, silahkan. Lalu nanti siapa yang akan membacakan teks proklamasi tersebut? Bagaimana kalau Bung Hatta? Bagaimana dengan Anda, Bu? Terima kasih. Tapi menurut saya, biarkan Bung Tama saja yang membacakannya. Bagaimana kalian saudara-saudara? Kalian setuju? Setuju, Bung. Terima kasih kepada para tokoh dan pemuda-pemuda yang telah hadir, yang menyetujui bahwa saya yang akan membacakan naskah teks proklamasi ini. Baiklah, rapat saya tutup karena kita harus menyimpan tenaga untuk acara yang sakral besok. Untuk itu, sebelum saya menutup acara ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saudara boleh melanjutkan.
Kedok serong kanan, gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Kedok serong kiri, gerak.
Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat kami persembahkan, wujud kepedulian kami, Karang Taruna Tunas Muda Dukuh Bulakrejo untuk negeriku tercinta ini. Sebagai penutup, di sini kami Karang Taruna Tunas Muda Bulakrejo akan mempersembahkan puisi yang berjudul Ha He Ho Hi Hu, karya kami Karang Taruna Tunas Muda Dukuh Bulakrejo. Puisiku tentang para pejuang yang mempengaruhi semua kebaikan. Dimanapun aku berada, engkau selalu memperhatikan. Dimanapun engkau berada, kau selalu mengajarkan. Seperti halnya cerita sang Adam yang selalu mendapat petunjuk nama-nama dan ilmu pengetahuan alam. Puisiku tentang para pejuang yang membawa Polri membangun desaku menjadi ada, dan tercium wangi tradisi budaya dan agama. Dari sebelum ada lampu hingga kini, banyak orang tidak tahu gelap itu apa.
selamatku yang ada. Supaya kelak anak cucu kita menikmati kejayaannya. Semoga para pejuang sakti-saktiku selalu dikenal dalam jiwa dan raga kita semua. Jangan pernah bilang ini tidak berguna. Jangan pernah bilang ini bukan apa-apa. Ini adalah nada hulu yang bisa berkata. Ini adalah awal nada kata yang bisa bercerita. Ini adalah lapor kemajuan desa kita. Ini adalah lapor kemakmuran desa kita. Ini adalah calon-calon pemersatu bangsa dan negara. Ini adalah calon-calon pemimpin bangsa dan negara.